Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penyuluh Kabupaten Subang, nama saya Pepen Ahmad Bena, jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Madya, supervisi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Belanakan. Adanya video ini kami ingin kiranya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi, yaitu pengenalan alat mesin pertanian yang modern, yaitu dengan mengenalkan kepada petani yaitu rotavator. Dimana perbedaan rotavator dan traktor roda 2 dan roda 4, di rotavator itu lebih efisien karena dapat dilaksanakan atau dapat dioperasikan di berbagai wilayah atau di berbagai yang lumpur dan lahan yang kering, karena rodanya rotavator beda dengan roda, hampir menyerupai roda tank baja atau roda combine. Dengan ini petani sangat berminat karena lebih efektif dan lebih efisien, dan hasilnya sangat cepat dan rapih dibandingkan dengan roda traktor roda 2 begitu. Dengan ini kami mengadakan demonstrasi cara, yaitu berkolaborasi dengan penyuluh swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, bahwa penyuluh itu ada 3, yaitu penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Dengan adanya PT Maksi, kami mengirimkan rekomendasi kepada PT Maksi supaya mengenalkan alat yang terbarukan, yaitu rotavator ini. Dengan demikian petani sangat tertarik dan mulai mengadopsi. Tugas kami sebagai penyuluh pertanian yaitu memberikan suatu materi pembelajaran, di mana di demonstrasi ini kami mengundang 100 orang petani dengan berbagai kelompok tani, diantaranya Gapoktan, Brigade Pangan, Non Rawa, terus anggota kelompok tani yang berada di Kecamatan Sukasari. Dalam hal ini kami ingin memberikan metode penyuluhan pertanian ini secara langsung, yaitu melihat, mendengar, dan mempraktekkan, di mana metode ini sangat efektif dan sangat efisien apabila kami langsung melihat di lapangan. Dan dengan ini kami sebagai penyuluh pertanian menginformasikan, di mana tugas kami sebagai informasi kepada petani, memberikan keterampilan supaya sikap petani dan keterampilan petani meningkat, dan selanjutnya untuk direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang khususnya kepada Kementerian Pertanian, karena dengan rotavator ini sangat efektif dan efisien. Kami rekomendasikan bahwa di Kabupaten Subang sangat cocok untuk diterapkan rotavator ini. Proses adopsi petani memang sangat agak begitu lambat, karena ada beberapa tahapan adopsi. Pertama, minimal petani sudah sadar bahwa petani sudah ada alat yang namanya rotavator. Yang sudah sadar baru berminat, petani mau berminat, mau mencoba dan mau memikirkan dan mau melaksanakan. Udah berminat baru niat atau menilai
Petani menilai bagaimana efektivitas dan efisiensinya dengan menggunakan rotavator atau traktor roda 2. Sesudah niat atau minat ini, petani baru mulai ingin mencoba. Dalam tahapan mencoba ini belum ada satupun di kelompok atau di Gapoktan atau di Brigade Pangan yang mempunyai alat seperti ini, khususnya untuk ketua kelompok atau anggota, karena mungkin harganya yang relatif mahal terus yang keduanya harus ada bimbingan yang secara kontinu dilakukan kepada kelompok tani. Setelah mencoba, terakhir yaitu baru menerapkan. Jadi proses adopsi ini memang lama, ada 5 tahapan: sadar, minat, menilai, mencoba, dan menerapkan. Nah, dalam hal menerapkan, petani mungkin dalam hal ini bisa kerjasama dulu dengan PT Maksi. Ada yang menjual online atau jasa dari PT Maksi, atau juga bisa membeli atau secara menyicil gitu, baik secara kelompok atau secara pribadi bisa. Dikarenakan PT Maksi pun ingin berkolaborasi dan ingin mendukung program dari semua pihak, khususnya swasembada pangan. Dengan hal ini dari kelompok tani dan kami dari penyuluh semuanya mendukung bahwa kami beserta rekan-rekan petani di Kecamatan Sukasari, khususnya umumnya di Kabupaten Subang, mendukung program Pak Kementerian Pertanian Pak Amran dan Presiden Prabowo bahwa ingin mendukung swasembada pangan, di mana Indonesia mempunyai stok pangan yang melimpah. Menurut Pak Menteri, kami sudah mencapai 4 juta ton stok pangan beras khususnya. Dengan hal ini kami selalu memikirkan, selalu mendukung dengan berbagai cara, berbagai metode, materi-materi pun kami laksanakan, kami lakukan tiap musim tanam. Dengan adanya menurun atau harganya turun, petani sangat semangat sekarang mengolah tanah, bahkan ingin cepat-cepat melaksanakan pengolahan tanah, karena di mana hujan sudah turun, bahan air banyak, alat mesinnya harus diperbanyak, pupuk dan modal diperketat, begitupun sumber dayanya dan kebijakannya yang harus mendukung. Karena dengan sumber daya manusia 50% pembangunan pertanian dapat tercapai, dengan teknologi 25% pembangunan dapat tercapai, dengan undang-undang atau dengan kebijakan 25% pembangunan pertanian pun akan tercapai. Jadi seluruhnya yang paling utama yaitu sumber daya manusia, tani khususnya. Dengan ini penyuluh harus cepat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, dan alhamdulillah sekarang petani sudah ditarik ke pusat. Jadi satu suara kami ingin tercapainya pada ini secepat mungkin. Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, pemerintah memenuhi program swasembada pangan. Kami di Subang adalah lokasinya intensifikasi. Dan hal ini kami ingin meningkatkan IP, tetapi dengan dukungan berbagai pihak. Mungkin dari kami cukupkan sekian. Petani makmur, penyuluh maju, pertanian modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penyuluhan ini burung irian, burung cendrawasih, pagi-pagi mencelok di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.